besar-besaran di tepi barat bagian utara, terutama di Tubas dan Tamun. Seluruh jalur utama ditutup sementara militer memperkuat pasukan dan menetapkan jam malam total di kawasan tersebut. Warga melaporkan tentara Israel melakukan penggerebekan ke puluhan rumah warga Palestina. Mereka mendobrak dan menggeledah rumah beberapa kali, pintu dirusak, barang pun diobrak-abrik. Bahkan beberapa keluarga diusir dari rumah mereka sendiri karena pasukan Israel telah mengambil alihnya. Belasan pemuda dilaporkan ditangkap dalam penggerebekan besar di Tamun. Lebih dari 53 pemuda ditahan dengan pengawasan ketat di pos-pos militer Tayasir dan Hamra. Hingga kini militer Israel belum memberikan keterangan mengenai alasan operasi besar-besaran ini. Namun penyisiran, penangkapan, hingga kerusakan properti terus terjadi dan memperbesar kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di tepi barat. Sementara itu, pemirsa, kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fuk Court, Taipo, Hong Kong menewaskan 128 orang. 7 korban tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128, 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit, kondisinya stabil dan menunggu pemulihan. Hasil konsolidasi data ketenaga kerjaan serta verifikasi lapangan yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong tercatat ada 140 WNI yang bekerja di kawasan pemukiman Wang Fuk Court. Dari jumlah tersebut, 61 orang telah berhasil dikonfirmasi keberadaannya, termasuk WNI yang meninggal dunia. Sementara 79 WNI lainnya masih dicari. Polisi menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima, rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial pastikan bantuan telah disalurkan dengan total nilai mencapai 9,6 miliar. Di mana Kemensos juga mengerahkan seluruh sumber dayanya di titik bencana untuk bantu proses evakuasi,
pengelolaan pengungsian hingga penyediaan sarana air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut seluruh instansi bergerak serentak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk menangani bencana di Sumatera. Kemensos menjadi bagian dari operasi bersama tersebut, terutama pada sektor penyaluran bantuan logistik dan shelter. Selain itu, sebagian besar titik bencana telah disalurkan bantuan meski ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Meski demikian, Kemensos sudah menggerakkan seluruh jaringan gudang dan lubung sosial yang tersebar hingga 700 lebih titik untuk memasuk kebutuhan darurat. Kementerian Sosial membantu mendukung sisi logistik dan shelter. Jadi kita semua tim sudah berada di semua titik, meskipun belum semuanya bisa dijangkau, tapi kita semua tim-tim kita sudah berada di sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Provinsi Aceh kita sudah mengirim dukungan lebih dari 3 miliar, di Provinsi Sumut lebih dari 6 miliar, dan di Provinsi Sumbar ini masih terus berjalan tapi sudah lebih dari 600 juta. Kementerian Sosial juga mengeluarkan seluruh sumber dayanya di titik-titik bencana untuk membantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainis melaporkan. Ya pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah pesawat angkut berat untuk membawa bantuan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut sebagai pusat koordinasi bantuan serta pemantauan titik-titik bencana. Dua pesawat Hercules membawa bantuan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Kedua pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa sejumlah perlengkapan logistik untuk penanggulangan bencana di lokasi terdampak di Aceh dan Padang, Sumatera Barat. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat ke lokasi bencana di sejumlah titik. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut 2.200 kg logistik, meliputi sembako, air minum, makanan instan, dan perlengkapan bayi, serta perlengkapan dengan titik pengantar distribusi di Bandara Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga. TNI AU menjagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut yang berada di wilayah terdampak bencana sebagai posko koordinasi arus bantuan dan pusat pemantauan kebutuhan lapangan. Sementara itu, pemirsa, Polri mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan diterbangkan menggunakan pesawat, helikopter, dan juga kapal laut. Dalam upaya mempercepat bantuan bagi wilayah terdampak bencana, Polri mengerahkan sejumlah armada udara dan laut dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau daerah terisolasi. Sebanyak 2 pesawat yakni CN dan Poker diterbangkan menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan disalurkan antara lain kasur lipat, pelampung, air mineral, makanan, dan juga obat-obatan. Selain itu, puluhan ribu personil Polri disiagakan menghadapi potensi bencana. Ada jajaran sekitar yang aglomerasi atau berbatasan untuk membackup, sehingga serentak semuanya ini total 87.924 personil Polri yang telah disiagakan untuk menghadapi semua segala potensi ancaman bencana alam. Rekan-rekan, di sini bisa lihat seluruh unsur satuan fungsi yang ada, baik itu dari Polisi Udara termasuk Polri,
air, ya,